Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari SD Negeri 01 Gendoan. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Setiono dan Bapak Kaharudin. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini, jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menanyakan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur kegiatan aksi nyata saya yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang disepakati siswa dan wali kelas. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan yaitu, pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Dua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Tiga, berkoordinasi dengan teman guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang saya lakukan di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Gugus Cibuka Haji Gendoan, para pengurus di Gugus Cibuka Haji, yaitu Pak Sori selaku Ketua KKG di Gugus Cibuka Haji, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, serta tak lupa yaitu para mahasiswa, mas-mas dan bapak mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang yang pada bulan ini melakukan kegiatan KKN di Desa Gendoan. Dan tak lupa ini tamu undangan dari luar negara yaitu Bu Titin Amalia yang ikut membantu kegiatan dalam rangka yaitu kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 01 Gendoan. Ibu bapak yang hormati, sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajalah di ruangan kelas 1 dan kelas 4, kelas 1 dan kelas 3, serta salam-salam kita tunjukkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita besok akan dapat safari
mahasiswa Undip, yaitu akan menyampaikan sesuatu, kiranya apa, Bapak Ibu akan tanya mungkin. Yang jelas adalah kaitannya sangat membantu Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Memang hidup ini dinamis Bapak Ibu. Dari dulu kurikulum ada kegiatan namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, dan juga ada kegiatan pakem, pendidikan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Setelah di kurikulum sekarang juga kurikulum merdeka, yaitu ada kegiatan yaitu guru penggerak, ya. Nah, ini salah satu diantaranya adalah Ibu Uswatun Hasanah dari SD Negeri 01 Kenduan mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak apa calon ini? Calon. Jadi calon guru penggerak. Ya, karena mungkin belum bergerak ya, Bapak Ibu ya. Berarti tujuan guru Ya. penggerak itu untuk Jadi apa, Pak? harapan kami nanti karena calon tentu saja supaya dapat menjadi guru penggerak yang sungguh-sungguh nanti akan dapat tentu saja sertifikat. Oleh karena itu pada hari ini kedatangan Bapak Ibu dalam rangka sosialisasi ini bisa dari sini adalah membantu sekali kepada Ibu Uswatun Hasanah. Semoga nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu guru menjadi calon guru penggerak, walaupun memang sementara saat ini sangat sulit masuk untuk mendaftarkan diri ya. Nanti akan tahu bisa dijawab oleh Bapak Mukrodi ya, Bapak Mukrodi, bagaimana caranya supaya kita mendaftar kemudian bisa langsung diterima. Tentu saja ada caranya. Ini sesuatu ada caranya. Atau mungkin kalau belum masuk berarti sudah surat tambah ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini Ibu suatu nanti melaksanakan kegiatan sosialisasi berjalan lancar, dan seterusnya harapan kami agar Bu suatu besok menjadi guru Yang baik, penggerak dan penggerak yang diikuti baik dan para guru. Uswatun Hasanah. Dan terima kasih juga kepada mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang nanti menyampaikan, dan harapannya adalah Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dalam Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya cukup sekian karena tak layak, karena waktunya sangat Terbatas. singkat sekali ya, karena sekarang sudah mundur waktunya juga, dimulai saja sudah jam 10 lebih. Kurang bijak kiranya dan segala kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti sesi berbagi dari calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Kendoang, Koordinator Wilayah Kecamatan Boga, Kabupaten Pemalang, dengan tema sosialisasi aksi aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif di SD Negeri 1 Kendoang. Pada yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Kubisi Bukal Haji, Bapak Tuti SPD yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Nasirin,
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kendoang yang saya hormati, dan kepada yang terhormat rekan guru gugus Cipukat Aji yang saya hormati pula, dan tak lupa kepada mahasiswa KKN dari Undip yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini, ruang kelas 1 dan 4 SD Negeri 01 Kendoang dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di SD Negeri 01 Kendoang. Tak lupa sholawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini bukannya saya menggurui, tapi di sini saya disuruh melakukan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4. Pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Ya Bunda. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Marilah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih. Tujuannya mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar lebih aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewangga. Konsep utama model budaya positif yang pertama budaya positif. Maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya PPT ini sudah tak bikin sedemikian rupa biar mengasihkan, tapi berhubung harus online dan itu ternyata tidak nyampe sini Pak. Jadi harus kami download dulu. Jadi mungkin agak Lama. ya tidak seperti konsep yang pertama saya buat itu sesuai dengan aplikasi ya. Tidak apa-apa Bunda. Konsep utama model budaya positif yang pertama yaitu budaya positif, pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol. Yang pertama budaya positif. Bapak Ibu ada yang sudah tahu budaya positif ini apa? Belum Bu. Gambaran yang selama ini biasa Bapak Ibu budaya positif? Contohnya apa sih? Oh, budaya yang baik ya, budaya positif itu budaya yang baik ya. Iya, benar sekali Mbak Puput. Ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah makna budaya positif? Yang kedua, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Pentingnya budaya positif, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, akhlak karimah. Menurut Ki Hajar Dewangga, pendidikan bukan sesuatu yang menakutkan dengan banyaknya teori-teori yang harus dihafalkan dan dipelajari. Selama ini kan kita selalu anak disuruh menghafalkan, ya. Tapi sekarang guru itu sebagai pendidik diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewangga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani tidak dapat memasak, ya. Kalau kita menanam jagung, ya tumbuhlah jagung. Tidak bisa memaksa. Kalau petani menanam jagung itu tumbuhnya padi. Rambutan. Makanya petani itu menanam jagung, merawatlah seperti jagung, Merawat maka istrinya akan tumbuh sendiri. jagung itu lebih baik. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru hanya sebagai fasilitas murid, ya. Guru hanya memfasilitasi karena setiap murid mempunyai karakter
bisa diberi perlakuan yang sama, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Oke, hebat. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama India. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, mengulang lagi profil pelajar Pancasila. Makan roti manis. Oke. Disiplin positif. Nah, selama ini Bapak Ibu berpikir disiplin itu artinya bagaimana? Napa Bu? Iya, mematuhi aturan. Ya. Kalau saya tepat waktu. Kalau saya tepat waktu. Oh iya, Disiplin tepat itu waktu, menaati peraturan, dia itu arti kata disiplin. Menurut Bapak Ibu nggih. Nah, kata disiplin sering dikatakan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Biasanya kan Bapak Ibu kalau ada anak yang telat berarti tidak disiplin, setelah itu diberikan hukuman ya. Ternyata selama ini kita sudah salah mempersepsikan kata-kata disiplin tersebut. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu alternatif yang terakhir. Sebenarnya lebih baik lagi tidak digunakan. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu wajib berangkat jam 7. Itu kan kata-kata yang disiplin selama ini kita Langgar. sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau anak datang tepat waktu ya karena takut dihukum, berarti itu motivasinya motivasi ekstrinsik ya, dari luar takut dihukum. Tapi kalau memang sudah berada dari diri sendiri anak, oh ya saya datang tepat waktu ya karena saya pengen belajar yang benar, itu termasuknya motivasi intrinsik. Di dalam. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan atau ancaman yang tadi kamu harus mengerjakan PR, kamu harus datang tepat waktu. Itu merupakan sebuah ancaman, ya, bukan dari motivasi diri anak tersebut. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Karena tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya yang di disiplin positif yang di SDN 01 Gendoan, upacara setiap hari Senin, terus kerja bakti, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ada 4 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kasih sayang, akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis,
yaitu rumah, kesehatan, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk dicintai, memiliki, dan menerima kasih sayang. Kebutuhan akan diterima oleh suatu kelompok. Kita di kelompok KKB Gugus Bendoan, ya, kita ingin merasa dekat dengan teman-teman, itu merupakan suatu kebutuhan kasih sayang, ingin diterima. Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Oh iya, Umi hebat dalam membuat karya. Bu? Iya Bu. Manisan. Siap. Umi itu butuh pujian, ya, penguasaan. Tapi sudah juara satu sih Bu. Hebat dalam membuat sebuah karya. Kebebasan adalah kebutuhan akan kebebasan. Berarti di sini mungkin kebutuhan kebebasan berekspresi. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Restitusi. Nah, ada pertanyaan romantik di sini Bapak Ibu. Teori motivasi. Nah, Teori. sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini pertanyaan romantiknya. Nah, Karena ada tiga, kewajiban kita Bu. ada tiga jawabannya. Alternatif jawaban yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, di sini kepala sekolah ya, dan kemudian takut mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Oke. Ini mendapatkan imbalan motivasinya ya. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Oke. Kebanyakan Bapak Ibu guru di gugus ibu Haji yang nomor 3 ya. Iya. Gak apa-apa Bu. Yang penting Menjadi orang yang menghargai waktu. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Dari ketiga motivasi tersebut, nomor berapa yang paling banyak Bu? Nomor 1. apa Bu? Udah apa? Pertanyaan apa? Nomor 1 tadi, karena takut dimarahi oleh atasan. Yang kedua, mendapatkan pujian. Yang ketiga, ya tadi yang ketiga, semua guru di gugus Cipukan Haji itu motivasinya kebanyakan yang nomor 3 ya, karena tidak menghargai waktu untuk diri sendiri. Berarti Mohon maaf Bu, Pak, ada pertanyaan pemantik. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tadi seperti kan sering dipanggil, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Insya Allah jawabannya. Jelaskan alasan Anda. Alasannya apa Bu? Saya. Enggak. Kenapa Anda itu terlambat itu? Kenapa Anda akan terus datang tepat waktu walaupun tidak ada flash print, tidak ada teguran? Ya, karena di sini di hati saya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Tuhan yang Maha Allah Esa. Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita Ibu. Jawaban yang paling bagus Ibu. Jadi kita berkah dong. Tepuk tangan buat ini. Motivasi tindakan manusia menurut dan dosen dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari
ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Internal adalah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat internal. Karena motivasi yang paling bagus itu yang bersifat Internal, di dalam dulu, baru di luar. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tadi ya berbebas dengan teori motivasi. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Oh ya, saya harus datang tepat waktu. Oh ya, saya harus melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Itu termasuknya motivasi internal. Nah, yang selanjutnya itu hukuman dan penghargaan yang selama ini kita sering lakukan sebagai guru. Hukuman sama dengan pendisiplinan. Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkahnya dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman merupakan sesuatu yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek atau jangka panjang. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Justru hukuman memiliki dampak jangka pendek bahkan jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat pada anak ketika mendapat hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Di sini Bapak Ibu pernah nggak waktu sekolah dulu dihukum oleh Bapak Ibu guru? Nggak pernah. Nah, sampai sekarang masih ingat bukan? Nah, iya. Itu hukuman itu akan sampai kita tua nanti akan teringat terus. Kalau itu Mas Kiki pernah dihukum sama bahasa guru. Saya pernah mengajar Mas Kiki. Itu Mas selalu akan teringat-ingat terus. Oh iya, waktu itu saya diajar oleh Bu Titin. Bu Titin pernah saya disuruh lari keliling 10 kali lapangan. Itu sesuatu yang akan ingat terus jangka panjang pengaruhnya. Ya, makanya hukuman itu beda dengan disiplin. Sedikit Bu, mau nanya sedikit. Nanti Ibu saya Oh, ada sesinya. Terima kasih. Dampaknya anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan rasa ketakutan dan bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, pujian maupun sokokan dari orang lain. Disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil, hanya membutuhkan penguasaan emosi yang baik, konsisten menjalankannya, dan menjadi model yang baik untuk anak-anak. Itu memang sesuatu hal kita harus selalu tarik nafas panjang, astagfirullahaladzim, kayak gitu ya kita sebagai guru ya. Harus mengirim. Kalau itu kan bukan yang mustahil Ibu ya. Kalau kita memang bisa konsisten melakukannya, insya Allah bisa berhasil. Terima kasih. Harapannya di masa mendatang anak-anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Dengan tadi motivasi disiplin positif ya, bukan karena adanya hukuman, ancaman, diharapkan anak bisa lebih mandiri lagi. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, ini ya, saya ada kertas diisi. Ini masuknya hukuman atau konsekuensi. Sambil itu Bu, hukuman apakah boleh dilanggar atau tidak? Di situ ada tulisan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu tinggal mencatat aja di situ.
isinya hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, coba ada yang sudah bisa menjawab yang pertama? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hebat Bumi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hebat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Sip. Yang pertama hukuman, yang kedua lari mengelilingi hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Jadi di sini sudah tahu apa belum Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bedanya konsekuensi dengan hukuman. Apa bedanya? Iya, kalau hukuman itu iya fisik kuliah di sekolah itu. Siapa itu 100 fisiknya? perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya tadi disuruh lari keliling lapangan 2 kali atau 10 kali. Itu kan menyakitkan ya. Akhirnya nakisin. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang tadi waktu dulu saya pernah dihukum waktu kecil, waktu SD tidak mengerjakan PR, disuruh lari atau disabet. Itu sampai sekarang masih ingat terus guru si A pernah hukum saya kayak gitu kan. Makanya hukuman itu jangka waktunya yang sangat lama. Anak jadi membenci kedisiplinan. Sungkan. Paksaan mendorong anak menjadi diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, takut dihukum akhirnya tadi menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya jadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Selanjutnya konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. 3 hari saja sudah. Ya, kalau hukuman kan jangka panjang, sedangkan konsekuensi jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman karena diasingkan sementara atau disuruh keluar biasanya ya. Nah ini. Setelah ada hukuman pelanggaran, selanjutnya itu restitusi. Ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Apakah mereka kita berikan hukuman atau kita maafkan saja? Jawabannya apa Bapak Ibu? Maafkan saja itu. Tapi dikasih tugas menurut aku. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu tujuannya mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Hasan dalam bukunya Cetakan 2004. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Oke, ada identitas gagal. Nah, yang selanjutnya, restitusi memiliki ciri-ciri berfokus pada karakter bukan tindakan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik fokus pada solusi, mengembalikan murid yang merasa bersalah pada kelompoknya. Nah, teori yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan guru. Guru dapat mengucapkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu namanya menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau anak yang melakukan kesalahan, kita tanyakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari mana permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Semuanya ada anak yang terlambat ya. Kita tidak bisa langsung menghukumnya, tapi kita mencari solusinya. Solusi yang utama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang diucapkan kayak gini. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Contohnya tadi ada anak yang terlambat, tetap masuk sekolah walaupun terlambat. Padahal kan tidak masuk sekolah tidak apa-apa ya. Dan ini kata-kata yang tepat. Padahal kamu bisa melakukan ini, tidak usah datang ke sekolah karena kamu terlambat. Lebih baik terlambat ya Bu. Tapi kamu tetap berangkat ke sekolah. Itu validasi tindakannya salah. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan kamu mengapa melakukan itu. Tadi terlambat sekolah. Oh iya, karena saya semalam tidurnya sampai malam, akhirnya bangun terlambat. Ada saudara yang isdet Bu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, dari segi tiga restitusi, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, peserta didik siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya juga ada contohnya, ini tapi di PPT videonya tidak bisa diputar ya.
video penerapan segitiga restitusi di sini. Ada anak yang tidak mengerjakan PR dan saya melakukan 3 tahap segitiga restitusi dari menanyakan keyakinan, validasi tindakan validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Tapi karena ini offline, akhirnya downloadnya saya gambar. Nah, tadi kan ada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas apa belum di kelas? Di sekolah, di kelas, membuat keyakinan kelas. Yakin dia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M dan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi nanti di kelas membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, anaknya itu maunya apa, bagaimana biar tata tertib di sekolah itu Baik. dijalankan dengan baik. Jadi anak itu tidak karena peraturan tapi menggunakan keyakinan kelas. Nanti anak biasanya dikasih selembar kertas, kalau saya yang sudah saya lakukan, dikasih selembar kertas, anak itu maunya apa? Ada yang sama belajarnya sambil bermain Bu Guru. Nanti ditempel, tapi itu ditempel terus. Jadi kalau anak itu kan kesepakatan anak. Bu Guru sambil makan. Kalau memang banyak ya. Menghendaki, karena itu merupakan keyakinan kelas, bukan peraturan. Bu Guru belajarnya sambil duduk aja bebas. Boleh, itu memang kalau kesepakatan kelas. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai ya. Nah, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas, siswa menulis dan menempelkannya hal yang diharapkan. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan dijadikan kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi. Tidak belajar sambil makan, terus belajar sambil nyanyi-nyanyi, itu kesepakatan kelasnya. Tapi kesepakatan kelas pun harus ditinjau ulang. Kalau sudah membuat kesepakatan tapi anaknya masih belajarnya masih belum bisa maksimal, nanti kita bisa meninjau ulang kesepakatan kelas tersebut. Berarti yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Oke. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang diciptakan yaitu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Amin. Yang terakhir yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah sudah efektif? Atau tidak? Apakah berpusat memandirikan dan memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama, penghukum.
menghukum, pembuat merasa bersalah, Memantau apa pemantau? yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Manajer sudah kerja Bu. Selama ini kita sebagai guru di posisi mana? Manajer Bu. Oh, hebat ini. Berarti keuangan Bu. Penghukum. Hampir ada duit, Bro. Pertama, penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu nilainya merah. Nanti gitu ya. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir. Itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu tadi menghukum. Kenapa kamu terlambat? Kayak gitu. Berdiri. Ya. Kamu Yang jangan. kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Bagaimana mengecewakan orang-orang yang disayangnya? Ini kata-kata guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu kata-katanya seperti itu contohnya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik berjalan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya Pak Joko kayak gitu ya Pak. Iya. Ayo, ingat tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya sebagai teman itu kebanyakan pada guru kelas 1 nih Bu. Ya, biasanya anak nempel, minta dipangku. Tidak diapakan lagi Ibu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Senangnya sama Pak Mufti, yang baiknya sama Pak Mufti, senangnya sama Bu Zahro, maka baiknya akan sama Bu Zahro. Dan tidak mau berteman, berbuat baik untuk guru lainnya. Sahabat saja Ibu. Akan tergantung pada guru tersebut. Yang kelima, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang seperti tadi ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Iya Bu. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, contoh kata-katanya, apa yang telah kamu lakukan? Di rumah. Sanksi apa konsekuensinya? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Berarti Catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya si A berbuat salah selalu dicatat. Nanti kalau berbuat salah dipanggil, nanti disebutkan kesalahannya itu apa saja. Posisi ini akan menggunakan
tanggung jawab guru dalam mengontrol guru. Yang kelima tadi nopo Bumi, posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, Dengan manajer. mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ada. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Oke. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita kembali menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Oke, Bu. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, Bu. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Menunjukkan apa kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Menunjukkan seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Wis nek muride diomongi angel, akhirnya kita akan merangkul mereka sebagai teman. Sebenarnya Mas Akbar, biasanya saya itu punya anak yang spesial sekali. Maunya bagaimana? Pengennya nopo. Akhirnya terakhirnya ya kita kadang kembali ke posisi teman. Karena memang saya punya murid yang luar biasa sekali. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan tenang. Kesimpulannya, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang besar. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri. Satu langkah untuk menciptakan disiplin positif yaitu membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Oke. Terima kasih. Demikian sesi berbagi dari saya. Semoga sesi berbagi ini bermanfaat untuk semua rekan guru, terutama Bu Gusti Tukal Haji. Ada motivasi ya, ada motong ya. Dengan belajar kamu akan mengajar, dengan mengajar kamu akan belajar. Makanya belajar terus ya. Siap Bu. Guru penggerak, jangan takut. Takut-takut yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, demikian sesi berbagi dari calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kendal 1 Perpuluh Suatu Hasanah SDN NPD telah kita ikuti tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.